Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fauzia dengan NIM A111240008 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan membacakan hasil analisis saya mengenai novel Robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis. Yang dimana kita masuk ke sinopsis. Di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya. Kelak orang ini disebut sebagai Karin. Meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaannya inilah dia dapat mengais rezeki, apakah itu berupa uang, makanan, kue-kue, atau rokok. Kehidupan orang ini hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau, beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Dia tidak ngotot bekerja karena dia hidup sendiri. Hasil kerjanya tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah terpikirkan. Suatu ketika datanglah Ajo Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu keduanya terlibat perbincangan. Akan tetapi sepulangnya Ajo Sidi, penjaga surau yang kerap disapa kakek itu murung, sedih dan kesal karena dia merasakan apa yang diceritakan Ajo Sidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuk diri. Ajo Sidi bercerita sebuah kisah tentang Haji Saleh. Haji Saleh adalah orang yang rajin beribadah menyembah Tuhan. Ia begitu yakin ia akan masuk ke surga. Namun Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil. Haji Saleh yang begitu rajin beribadah dimasukkan ke dalam neraka. Kesalahannya terbesar adalah ia terlalu mementingkan dirinya sendiri. Ia takut masuk neraka, karena itu ia bersembahyang. Tapi ia melupakan kehidupan kaumnya, melupakan kehidupan anak istrinya, sehingga mereka kocar-kacir selamanya. Ia terlalu egoistis, padahal di dunia ini kita berkaum, bersaudara semuanya, tapi dia tidak mempedulikan itu sedikit pun. Cerita ini yang membuat kakek tersindir dan merasa dirinya murung. Kakek memang tak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tak memikirkan hidupnya sendiri sebab dia memang tak ingin kaya atau membuat rumah. Segala kehidupannya lahir batin diserahkan kepada Tuhan. Dia tak berusaha mengusahakan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji dan berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua ini yang dikerjakannya? Semua salah dan dibenci? Atau dia ini sama seperti Haji Saleh yang di mata manusia tampak taat tetapi di mata Tuhan dia itu lalai. Akhirnya, kelak ia dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya. Akhirnya, dia tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya, kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Dialah Ajo Sidi, yang pada saat semua orang mengantar jenazah penjaga surau, dia tetapi pergi bekerja. Baik, selanjutnya ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema utama dalam cerpen ini adalah kemerosotan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang terlalu fokus pada ibadah pribadi tanpa berkontribusi pada masyarakat justru tidak mendapat tempat yang baik di akhirat. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Kakek, tokoh utama, seorang penjaga surau yang taat beribadah tetapi tidak peduli dengan kehidupan duniawi. Dia digambarkan sebagai pribadi yang religius, pasrah, tetapi tidak berusaha memperbaiki kehidupannya. Yang kedua ada Ajo Sidi, tokoh yang kritis dan menjadi penyampai pesan dalam cerita. Dia menyampaikan kisah tentang orang yang masuk neraka meskipun rajin beribadah, sebagai sindiran terhadap kakek. Narator, seorang pemuda yang menceritakan kisah ini dan menyaksikan peristiwa yang terjadi masyarakat sekitar. Digambarkan
sebagai orang-orang yang tidak peduli terhadap kakek dan lebih fokus pada kehidupan mereka sendiri. Yang ketiga ada alur. Cerpen ini menggunakan alur maju dengan struktur sebagai berikut. Pendahuluan, narator menceritakan keadaan surau dan kakek yang tinggal di dalamnya. Konflik, Ajusidi menceritakan kisah tentang seseorang yang rajin beribadah tetapi masuk neraka. Klimaks, kakek merasa terpukul dan menyadari bahwa ibadahnya tidak cukup untuk membantunya di dunia maupun akhirat. Antiklimaks, kakek ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri karena merasa sia-sia. Akhir, surau tempat kakek tinggal akhirnya roboh yang menjadi simbol kehancuran nilai-nilai agama yang tidak diimbangi dengan perbuatan sosial. Dan yang keempat ada latar. Keempat, surau kecil di sebuah kampung. Selanjutnya ada waktu, tidak disebutkan secara spesifik tetapi diperkirakan pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Suasana melankolis, penuh sindiran dan mengunggah perenungan tentang makna kehidupan dan agama. Kelima ada sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang pertama, aku atau narator, yang menyampaikan cerita berdasarkan pengalamannya sendiri. Dan yang keenam ada gaya bahasa. Menggunakan bahasa yang sederhana, tetapi penuh dengan simbolisme dan sindiran. Terdapat perumpamaan dan ironi yang kuat dalam menggambarkan keadaan sosial dan agama. Dan ketujuh ada amanat, pesan moral. Beribadah tidak cukup hanya dengan ritual, tetapi juga harus diimbangi dengan kepedulian sosial. Hidup harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Agama tidak hanya tentang berdoa, tetapi juga harus diimbangi dengan kepedulian sosial. Hidup harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Agama tidak hanya tentang berdoa, tetapi juga tentang berkontribusi bagi masyarakat. Baik, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang. Ali Akbar Nafis adalah sastrawan asal Sumatera Barat yang dikenal kritis terhadap kondisi sosial dan keagamaan di Indonesia. Ia sering menyampaikan kritik terhadap pola pikir masyarakat melalui karya-karyanya. Yang kedua adalah latar belakang sosial. Cerpen ini mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yang masih kuat memegang tradisi keagamaan tetapi terkadang melupakan tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah latar belakang budaya, menggambarkan budaya Minangkabau yang memiliki sistem nilai adat dan agama yang kuat. Namun, kritik dalam cerpen ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara ajaran agama dan praktik kehidupan nyata. Yang keempat ada nilai-nilai dan cerita. Nilai religius, kritik terhadap praktik keagamaan yang hanya berfokus pada ritual tanpa tindakan nyata. Yang kedua, nilai sosial, perlunya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kontribusi terhadap masyarakat. Yang ketiga ada nilai moral, jangan hanya beribadah untuk diri sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Kesimpulannya, robohnya surau kami adalah cerpen yang menyajikan kritik sosial dan keagamaan dengan gaya yang tajam, mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan yang seimbang antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Baik, itulah hasil analisis dari saya tentang novel Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis. Sekian dari saya.